Pengembangan sistem dilakukan dengan menggunakan metodologi suatu proses standar yang diikuti oleh organisasi untuk melaksanakan seluruh langkah yang diperlukan untuk menganalisa, merancang, mengimplementasikan, dan memelihara sistem informasi. Metodologi klasik yang digunakan dikenal dengan istilah SDLC atau daur hidup pengembangan sistem informasi. Sumber Alter 1992. Inisiasi pengembangan, implementasi, dan operasi dan perawatan. Fabry dan Schwab 1992. Studi kelayakan, rencana awal, analisis sistem, desain sistem, dan implementasi sistem. Hofer, George, dan Valasis 1998. Identifikasi dan seleksi proyek, inisiasi dan perencanaan proyek, analisis, perancangan logis, perancangan fisik, implementasi, dan perawatan. McLeod 1998. Perencanaan, analisis, perancangan, dan implementasi. Loudon dan Loudon 1998. Definisi proyek, studi sistem, desain, pemrograman, instalasi, dan pasca instalasi. Tahapan-tahapan dalam SDLC ada 4, yaitu analisis sistem, desain sistem, implementasi sistem, dan operasi dan pemeliharaan. Analisis sistem, studi kelayakan, dan analisis kebutuhan. Desain sistem, perancangan konseptual dan perancangan fisik. Implementasi sistem, pemrograman dan pengujian konversi, operasi dan pemeliharaan. Pada analisis sistem, terdapat perubahan lingkup kebutuhan dan kebutuhan sistem. Pada desain sistem dan implementasi sistem, terdapat kesalahan atau masalah yang tak dapat implementasi dilaksanakan. Kemudian sistem siap beroperasi mandiri sehingga implementasi kurang lengkap atau ada permintaan baru. Distribusi usaha pengembangan sistem JUAS 1998 di luar operasi dan pengembangan sistem 45%, pengujian, analisis sistem 20%, desain sistem 15%, dan pengkodean 20%. Tahapan analisis sistem dimulai karena adanya permintaan terhadap sistem baru. Proyek baru ditangani dalam bentuk tim yang melibatkan pemakai, analisis sistem, dan para spesialis sistem informasi yang lain, serta barangkali juga auditor internal. Tujuan utama analisis sistem adalah untuk menentukan hal-hal detail tentang yang akan dikerjakan oleh sistem yang diusulkan, dan bukan bagaimana caranya. Analisis sistem mencakup studi kelayakan dan analisis kebutuhan. Analisis sistem mencakup studi kelayakan dan analisis kebutuhan. Studi kelayakan menentukan kemungkinan keberhasilan solusi yang diusulkan, berguna untuk memastikan bahwa solusi yang diusulkan tersebut benar-benar dapat dicapai dengan sumber daya dan dengan memperhatikan kendala yang terdapat pada perusahaan serta dampak terhadap lingkungan sekeliling. Analisis sistem melaksanakan penyelidikan awal terhadap masalah dan peluang bisnis yang disajikan dalam usulan proyek pengembangan sistem. Tugas-tugas yang mencakup dalam studi kelayakan meliputi penentuan masalah dan peluang yang dituju sistem, pembentukan sasaran sistem baru secara keseluruhan, pengidentifikasian para pemakai sistem, dan pembentukan lingkup sistem. Studi kelayakan sistem analis juga melakukan tugas-tugas seperti berikut: pengusulan perangkat lunak dan perangkat keras untuk sistem baru, pembuatan analisis untuk membuat atau membeli aplikasi, pembuatan analisis biaya atau manfaat, pengkajian terhadap risiko proyek, dan pemberian rekomendasi untuk meneruskan atau menghentikan proyek. Faktor-faktor penentu dalam analisis biaya manfaat. Yang pertama, pengembangan, yaitu waktu analisis sistem, waktu pemrogram, waktu pemakai, biaya pembelian perangkat keras, biaya pembelian perangkat lunak, dan biaya jasa atau misalnya integrator sistem dan konsultan. Yang kedua, operasi, biaya komputer, biaya komunikasi, biaya staf pengoperasi, biaya pertumbuhan pemakai, dan biaya pemeliharaan. Kerangka dasar yang digunakan untuk studi kelayakan adalah penganggaran modal atau capital budgeting. Penganggaran modal adalah keseluruhan proses dalam menganalisa proyek-proyek dan memutuskan proyek yang akan didanai. Berbagai metode dapat digunakan dalam penentuan penganggaran modal, misalnya payback period, net present value atau NPV, internal rate of return IRR, dan
Modified Internal Rate of Return (MRR). Ukuran studi kelayakan, aspek teknologi, dengan pertimbangan apakah sistem dapat dikembangkan dan dioperasikan dengan teknologi yang ada. Aspek ekonomi, apakah manfaat sistem lebih besar dari biaya yang dikeluarkan termasuk untuk memenuhi kebutuhan personel. Aspek non-ekonomi, apakah sistem yang diusul memiliki keuntungan yang tak dapat diukur dengan uang. Analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan dilakukan untuk menghasilkan spesifikasi kebutuhan, disebut juga spesifikasi fungsional. Spesifikasi kebutuhan adalah spesifikasi yang rinci tentang hal-hal yang akan dilakukan sistem ketika diimplementasi. Spesifikasi ini sekaligus dipakai untuk membuat kesepahaman antara pengembang sistem, pemakai sistem yang kelak menggunakan sistem, manajemen, dan mitra kerja yang lain. Misalnya, auditor internal. Analisis kebutuhan ini diperlukan untuk menentukan yang pertama, keluaran yang akan dihasilkan sistem, masukan yang diperlukan sistem, lingkup proses yang digunakan untuk mengolah masukan menjadi keluaran, volume data yang akan ditangani sistem, jumlah pemakai dan kategori pemakai, serta kontrol terhadap sistem. Langkah yang dilakukan analis sistem yaitu wawancara, kemudian riset terhadap sistem sekarang, observasi lapangan, kuis, pengamatan terhadap sistem serupa, dan prototipe. Desain sistem. Dalam desain sistem terdapat perancangan konseptual, yaitu penyiapan spesifikasi rancangan, kemudian evaluasi alternatif rancangan, dan penyiapan laporan rancangan sistem konseptual. Dan yang kedua, perancangan fisik. Pada rancangan fisik terdapat rancangan keluaran dan masukan, rancangan platform, rancangan antarmuka pemakai dan sistem, rancangan basis data, rancangan modul, rancangan kontrol, dokumentasi, rencana pengujian, dan rencana konversi. Perancangan konseptual disebut juga perancangan logis. Pada perancangan ini, kebutuhan pemakai dan pemecahan masalah yang teridentifikasi selama tahapan analisis sistem mulai dibuat untuk diimplementasikan. Ada 3 langkah penting yang dilakukan dalam perancangan konseptual, yaitu evaluasi alternatif rancangan, penyiapan spesifikasi rancangan, dan penyiapan laporan rancangan sistem secara konseptual. Evaluasi alternatif rancangan digunakan menentukan alternatif-alternatif rancangan yang bisa digunakan dalam sistem. Contoh, perusahaan mau menggunakan pesanan pembelian atau menggunakan ADI, arsitektur teknologi informasi yang digunakan terpusat atau terdistribusi. Dan entry data akan dilakukan melalui keyboard, barcode scanner, atau keduanya. Evaluasi yang dilakukan mengandung hal-hal berikut. Menurut Romney, Steinberg, dan Cushing 1997, bagaimana alternatif-alternatif tersebut memenuhi sasaran sistem dan organisasi dengan baik. Kemudian bagaimana alternatif-alternatif tersebut memenuhi kebutuhan pemakai dengan baik. Apakah alternatif-alternatif tersebut layak secara ekonomi, dan apa saja keuntungan dan kerugian masing-masing. Contoh pertimbangan alternatif rancangan. Pada pertimbangan rancangan, ada konfigurasi saluran komunikasi, yaitu dengan alternatif rancangan point-to-point, multi-drop, dan line sharing. Kemudian pertimbangan rancangan saluran komunikasi dengan alternatif rancangan jalur telepon, kabel koaksial, serat optik, mikrogelombang, atau satelit. Kemudian pertimbangan rancangan jaringan komunikasi, yaitu dengan alternatif rancangan sentralisasi dan desentralisasi. Kemudian pertimbangan rancangan media penyimpan data, yaitu tab, floppy disk, hard disk, atau cetakan. Kemudian pertimbangan rancangan operasi, ditangani sendiri atau outsourcing. Kemudian pertimbangan rancangan frekuensi keluaran, seketika, harian, mingguan, dan sebagainya. Pertimbangan rancangan komputer, mainframe, mini komputer atau mikrokomputer. Kemudian pertimbangan pemrosesan transaksi dengan alternatif cadangan, batch, atau online. Spesifikasi rancangan konseptual. Spesifikasi rancangan ini mencakup elemen-elemen berikut. Yang pertama, keluaran. Rancangan laporan mencakup frekuensi laporan, harian, mingguan, dan sebagainya.
isi laporan, bentuk laporan, dan laporan cukup ditampilkan pada layar atau perlu dicetak. Yang kedua, penyimpan data. Dalam hal ini, semua data yang diperlukan untuk membentuk laporan ditentukan lebih detail, termasuk ukuran data atau misalnya nama barang maksimal terdiri atas 25 karakter dan letaknya dalam berkas. Ketiga, masukan. Rancangan masukan meliputi data yang perlu dimasukkan ke dalam sistem. Kemudian yang keempat, prosedur pemrosesan dan operasi. Rancangan ini menjelaskan bagaimana data masukan diproses dan disimpan dalam rangka untuk menghasilkan laporan. Perancangan fisik. 1. Rancangan keluaran berupa bentuk laporan dan rancangan dokumen. Yang kedua, rancangan masukan berupa rancangan layar untuk pemasukan data. Ketiga, rancangan antarmuka pemakai dan sistem berupa rancangan interaksi antara pemakai dan sistem, menu, ikon, dan sebagainya. Yang keempat, rancangan platform berupa rancangan yang menentukan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan. Kelima, rancangan basis data berupa rancangan berkas dalam basis data, termasuk penentuan kapasitas masing-masing. Yang keenam, rancangan modul berupa rancangan modul atau program yang dilengkapi dengan algoritma, cara modul atau program bekerja. Yang ketujuh, rancangan kontrol berupa rancangan kontrol yang digunakan dalam sistem, mencakup hal-hal seperti validasi, otorisasi, dan pengauditan. Yang ke-8, dokumentasi berupa hasil pendokumentasian hingga tahap perancangan fisik. Yang ke-9, rencana pengujian berisi rencana yang dipakai untuk menguji sistem. Yang terakhir, rencana konversi berupa rencana untuk menerapkan sistem baru terhadap sistem lama. Itu saja materi yang saya bawakan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.